Saya ingin sampaikan sedikit mengenai Geopark Run Series ini, membantu pemerintah daerah yang mempunyai geopark di daerahnya. Kita membantu dengan platform melakukan kegiatan sport tourism dengan cara lari. Kenapa kita pilih lari? Karena lari ini adalah olahraga yang semakin lama semakin diminati banyak orang dan semua orang bisa melakukannya. Satu, ingin sehat, yang kedua kita kawinkan dengan alam yang indah di Indonesia, di mana-mana itu banyak sekali kesempatannya. Di Sumatera Barat. Nah, ciri khas dari Geopark Run ini adalah kita mengawinkan antara tambah gimmick dari keunikan dari Geopark yang ada. Nah, ini menarik. Jadi niatnya dari Geopark Run Series ini melakukan supaya geopark yang ada itu dikenal. Paling tidak pelari dulu. Nah, pelari ini kan kita sengaja selalu mengundang pelari-pelari yang punya hobi berlari, tapi juga hobi mengunjungi tempat-tempat wisata yang menarik, yang indah, yang belum tentu semua orang Indonesia tahu. Nah, tentunya kita harapkan dengan kita mengundang pelari-pelari teman-teman yang ada bersama kita ini adalah tujuannya supaya setelah ini mereka dengan komunitas larinya masing-masing pasti akan melihat foto-fotonya, besok akan diupload, akan di sosmednya mereka. Itu cara promosi yang lebih murah daripada beriklan dan macam-macam kayak begitu, belum tentu orang. Nah, itu yang kita harapkan jadi kesan positif. Nah, dengan ada beberapa juga event-event 200 kilo waktu terakhir kemarin sebelum pandemi itu ITB sama Binloop itu yang paling terakhir. Saya rasa itu aja, terima kasih. 320 kilo juga ya? Perempuan 320 kilo ya? Perempuan ya Pak? Dari Makassar, kerjaan karyawan swasta. Saya juga sudah beberapa kali mengikuti lari charity run, beberapa seperti TB Ultra juga pernah. Terakhir sih Binloop 120 kilo, kemudian pernah juga Wonosobo Gunung Kidul 169 kilo. Terima kasih. Bonifacia. Terjauh saya terakhir kemarin di charity Jogja itu 295 kilo. Terus juga pernah ikut Tambora 160 kilo juga. Terima kasih. Dari Jakarta, saya wira swasta, tertarik di dunia ultra. Terakhir lari sejauh saya di acara Run to Care di bulan Januari tahun 2021 sejauh 155 kilo di Flores. Terima kasih. Dono ya, karena memang beliau sangat konsen terhadap geopark. Juga yang saya hormati teman-teman Forkot, Pak Kapolsek hadir, Pak Dan Ramil, bisa dipaltuding Kawah Ijen ya, karena Kawah Ijen tempat-tempat wisata yang sangat indah itu semua masuk wilayah Bondowoso. Dan perlu saya sampaikan, Kawah Ijen ini menurut sejarahnya dulu pada saat pemerintahan Hindia Belanda, pusat pemerintahannya itu ada di Bondowoso. Ibu presidenannya itu di Bondowoso, meliputi wilayah Banyuwangi, Situbondo, dan Jember. Masuk Presidenan Besuki yang ibu kotanya di Kabupaten Bondowoso. Ini sejarah, dan sejarah ini tidak boleh dilupakan. Dulu pada saat zaman pemerintahan Belanda mendirikan perkebunan ya, itu yang namanya PTP 12 ini ya, Kalisat, Belawan dan sebagainya, ini masih masuk kawasan wilayah Kabupaten Bondowoso. Akses jalan masuk ke Kawah Ijen dulu satu-satunya hanya melalui Kabupaten Bondowoso yang ada sekarang ini. Nah, kalau pemerintahan Hindia Belanda biasanya kalau buat jalan ini kan sudah melalui ukuran-ukuran. Kelandaiannya dan resikonya sangat kecil sekali untuk menuju kawasan Ijen ini. Nah, ini dulu Kecamatan Sepol namanya. Sekarang sudah kita rubah menjadi Kecamatan Ijen. Kecamatan Ijen. Nah, awal mula akses masuk ke Kawah Ijen ini melalui Bondowoso sebagai European Java, karena memang pemandangan alamnya seperti di kawasan Eropa. Ini hasil dari teman-teman yang
dari luar yang datang ke Bondowoso, waduh, Bondowoso ini betul-betul surga. Iya. Dan pemandangannya betul-betul seperti di Eropa. Nah, makanya rangkaiannya kalau nanti ke Stonehenge Van Java alias Batu Solor sudah mampir. Wah, itu indah. Di Pedati itu kawasannya seperti di atas awan. Di atas awan. Ya, masih belum semuanya tergarap, masih original. Ya, nanti nah, finishnya nanti ke Bondowoso di Gerbong Maut. Itu kira-kira hampir 100 kilo ya. 100 kilo. Ya. Nanti yang terbesar hadiahnya berapa ya? Kita akan pasti melebihi. Saya nanti minta bantuan Mas Trenggono nanti itu. Ah, ngono Mas Tri. Tolong dibantu Mas Tri ya. Karena kita jadi kami di deputi ini deputi baru Pak. Jadi di dalam ya di D6 ini kami ada 4 direktorat. Dan ini ketiga kolaborasi. Kolaborasi itu kita harus mau melihat siapa stakeholder kita. Jadi mungkin untuk sport event seperti ini itu kami menyambut baik sekali karena ini sebagai salah satu upaya juga untuk menggerakkan ekonomi lokal dan untuk para penyelenggara kegiatan itu pasti ya butuh untuk kelangsungan hidup ya, jadinya ini semuanya kolaborasi itu dibutuhkan dengan pemerintah daerah misalnya Pak. Jadi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian komunitas mungkin ya seperti komunitas pelari. Nah ini kolaborasi ini penting. Jadi komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung dari penyelenggara kegiatan. Jadi misalnya untuk asosiasi atau komunitas yang menyelenggarakan sport event itu dibutuhkan komitmen dari pemerintah daerah. Ya. Dari Pak Adi 4.000 RT ya kita, hanya 11 RT yang masuk zona kuning. Semua sudah zona hijau. Ya, zona hijau. Tapi tetap waspada kita, tetap waspada. Di kawasan Ijen ini semuanya sudah masuk zona hijau. Kawasan Ijen ini zona hijau. Jadi aman. Tritong Geoparkran dan Ciletuh Geoparkran serta yang saat ini yaitu Ijen Geoparkran. Ijen memang sedang tentunya mendorong bagaimana menjadi bagian dari Geopark Network di dunia. Karena dengan menjadi bagian dari ini, maka kita bisa menyentuh elemen-elemen masyarakat di dunia yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian dari geopark. Geopark menyimpan sejuta potensi, baik itu potensi alamnya maupun juga tentunya potensi masyarakatnya. Kita berharap masyarakat bisa sejahtera, sembari tentunya melestarikan biodiversity dan tentunya kelestarian alam dan lingkungan hidup di dalam geopark. Untuk itu, Ijen tentunya menjadi salah satu dari andalan di Jawa Timur maupun di Indonesia. Geoparkan ini mudah-mudahan akan semakin membuat masyarakat umum semakin mengenal dan semakin mencintai keberadaan dari Ijen Geopark yang merupakan sebuah aset bangsa. Oleh karena itu, saya... Bu, berat dong, ngumpul.